Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan untuk question and answer part 3. Intinya, bagaimana jika koefisien regresi bernilai negatif dan signifikan? Ini pertanyaan ini masih sering saya temukan di komentar-komentar channel YouTube Kanda Data dan juga direct message di Instagram. Oke, kita akan bahas bagaimana jawaban dari pertanyaan ini. Ini adalah hasil kompilasi yang dapat saya jelaskan untuk teman-teman subscriber Kanda Data. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, yang pertama, kita perlu memahami. Sini saya tampilkan, ini adalah rumus umum dari persamaan regresi. Ada yang menulis Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus BN XN plus E. Tentunya, koefisien B1, B2, dan Bn ini tergantung dari jumlah variabel bebas. Kalau variabel bebasnya hanya satu, maka cukup sampai X1. B1, X1 ini regresi linear sederhana. Namun kalau variabel X2, X3, dan seterusnya itu sudah masuk dalam regresi linear berganda. Baik, jadi koefisien regresi itu terdiri dari intercept. Ya, intercept itu yang B0. Dan koefisien estimasi dari masing-masing variabel bebas. Nah, B1, B2, BN. Ya, BN itu N-nya berapa itu nanti tergantung kita. Selanjutnya, E itu adalah disturbance error atau ada yang nyebut dengan galat. Jadi E ini menampung variabel-variabel yang mempengaruhi variabel Y, namun tidak dimasukkan ke dalam model persamaan ini. Oke, kita melihat teman-teman biasanya begini. Pak itu kan B0 plus B1X1 plus B2X2. Tandanya plus di modelnya. Tapi kenapa hasil estimasi, misalkan di sini B1-nya negatif nilainya. Apakah ada yang salah dengan hasil analisis saya? Nah, itu ya umumnya pertanyaannya seperti itu. Jadi ketika ada salah satu misalkan B1 atau B2 bernilai negatif. Kemudian bertanya, apalagi hasilnya signifikan. Nah, itu bagaimana Pak penjelasannya? Oke. Oh ya, satu lagi. Sebelum saya lanjutkan, umumnya kalau teman-teman membaca di bukunya Kotsuyanis atau Interligator itu yang teori basic teori ekonometrik ya. Di situ biasanya kalau udah estimasi itu ada tanda topinya ya. B0 topi, B1 topi itu dari hasil estimasi. Artinya kita sudah running. Kita sudah lakukan analisis. Oke, kita sudah paham sampai sini. Kita lanjutkan. Misalkan ini kasusnya seperti ini. Hasil estimasi koefisien B1. B1 itu adalah koefisien dari variabel X1 ya. Ternyata hasilnya negatif ya. Misalkan nilainya min 4,8. Nah, itu negatif. Min 4,8 X1. Kalau ditulis sama dengan Y sama dengan B0 min 4,8 X. Jadi nggak plus 4,8 X. Itu bagaimana, Pak? Nah, kemudian di tulisan nilai P value atau kalau teman-teman di output itu adalah sig titik yaitu signifikansi alfa ya. Nilainya 0,0013. Ini alfa yang ditetapkan misalkan umumnya adalah 5% atau 0,05 menunjukkan bahwa P value ini adalah lebih kecil dari 0,05. Karena P value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak. Karena hipotesis nol ditolak, maka menerima hipotesis alternatif. Ya, artinya signifikan pengaruhnya. Jadi pengaruh variabel X atau misalkan regresi linear berganda ya, pengaruh variabel X satu secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel Y. Itu. Kalau regresi linear sederhana, variabel
X berpengaruh signifikan atau berpengaruh nyata terhadap Y. Seperti itu. Apakah tidak apa-apa, Pak, kalau nilainya negatif dan signifikan? Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, kita jawab di sini. Hmm. Yang perlu dilakukan oleh teman-teman Sobat Kanya Data, cek hipotesis penelitian. Apakah diduga arahnya searah atau berlawanan? Tentunya teman-teman kalau melakukan penelitian di proposal itu, terlebih kita melakukan pengamatan untuk analisis statistik inferensial. Kita umumnya akan menguji hipotesis. Ya, jadi kita akan punya hipotesis penelitian. Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara dari penelitian kita, dari dugaan kita, ya. Selanjutnya kita cek kan ada yang menggunakan hipotesis itu menggunakan satu arah, ada yang menggunakan dua arah. Ya, jadi teman-teman pastikan, tentunya teman-teman kan perlu menyusun hipotesis itu berasal dari latar belakang, kemudian perumusan masalah, kemudian research questionnya seperti apa, tujuan penelitiannya, baru hipotesisnya seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi harus udah ada gambaran. Kemudian yang kedua adalah cek teori dan penelitian terdahulu, apakah arahnya sudah sesuai. Misalkan tadi contoh negatif, ya. Kalau B1-nya negatif, itu artinya pengaruhnya berlawanan. Jadi, kalau variabel X1 kita naikkan, maka dampaknya akan berpengaruh pada penurunan variabel Y. Sebaliknya, kalau variabel X1 kita turunkan, ini akan berpengaruh pada peningkatan variabel Y. Jadi tidak apa-apa sebetulnya ya, meskipun negatif koefisiennya, itu menunjukkan arah pengaruh. Nah, contoh begini. Misalkan B1 ini merupakan koefisien estimasi variabel harga terhadap volume penjualan. Jadi variabel X-nya ini adalah harga, ya harga jual ya. Kemudian variabel Y-nya adalah volume penjualan atau jumlah penjualan. Nah, B1 ini tadi bernilai negatif. Jadi variabel B1 ini bernilai negatif. Artinya begini, kalau kita interpretasikan, kalau harga ditingkatkan, maka volume penjualan akan menurun. Kalau harga diturunkan, maka volume penjualan akan meningkat. Ini kan bernilai negatif, berarti signifikan. Nah, tentunya ini apakah sesuai teori? Yuk kita amati ya, kalau hukum permintaan di misalkan di bidang ekonomi ya. Kalau kita harga ditingkatkan, otomatis orang atau konsumen akan memilih, oh harganya meningkat, saya akan mengurangi penjualan barang untuk membeli yang lain kan. Kebutuhannya dengan kebutuhannya yang seperti itu dan income-nya relatif tetap, ada salah satu harga barang yang meningkat, tentunya akan mengurangi keinginan untuk membeli seperti itu ya secara teori. Jadi ya benar sesuai teori ya. Jadi ketika harga meningkat ya volume penjualan akan turun. Jadi kalau harganya lebih murah orang-orang akan relatif tertarik untuk membeli. Tapi kalau harganya mahal, pikir-pikir dulu ya. Oh harganya dinaikkan masalahnya dari sebelumnya ya nanti dululah Kak, harganya naik kok gitu. Jadi seperti itu ya contoh konsepnya. Makanya kita perlu cek teori dan penelitian terdahulu dan juga hipotesis. Nah, ini kan negatif ya. Jadi bisa saja ya terjadi seperti itu. Cek teorinya. Kemudian misalkan ada variabel tarif impor. Kalau tarif impor diturunkan, bagaimana dampaknya terhadap harga susu domestik atau bagaimana dampaknya terhadap permintaan, paling gampangnya gitu ya. Kalau tarif impor diturunkan, nah tentunya kan produk impor akan semakin meningkat ya, berkebalikan ya. Jadi itu bisa saja tandanya negatif ya. Kalau tarif impor naik, maka permintaan akan menurun. Jadi seperti itu contohnya lah ya. Kalau di bidang ekonomi seperti itu. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah koefisien estimasi tidak harus bernilai positif, tapi bisa bernilai negatif. Koefisien negatif ini menunjukkan arah atau sign pengaruh yang memberi dampak berlawanan. Jadi kalau X ditingkatkan, maka Y akan menurun. Atau sebaliknya, X diturunkan, maka Y akan meningkat. Namun, kita harus pastikan sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu atau tidak. Baik,
Ini adalah video question and answer part 3 yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menjawab keraguan-raguan dari teman-teman yang masih bingung terkait nilai koefisien estimasi yang bernilai negatif namun signifikan. Baik, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.